Kation dan anion. Nah, apa itu? Kation adalah suatu unsur yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah suatu unsur yang bermuatan negatif. Bagaimana suatu unsur bisa bermuatan positif dan negatif? Mari kita cari tahu caranya. Kita tahu bahwa suatu unsur yang ada di golongan 1 dan 2 itu akan cenderung bermuatan positif. Sedangkan unsur-unsur yang ada di golongan 6, 7, dan 8, dia akan cenderung bermuatan negatif. Nah, mari kita lihat satu-satu. Saya beri contoh kation. Misalkan, saya punya unsur litium. Litium ini mempunyai elektron 3, maka konfigurasinya adalah 2 dan 1. Nah, kita akan menggambarkan bahwa si litium ini dia akan cenderung melepaskan satu elektronnya untuk membentuk kestabilan. Maka litium ini dia akan bermuatan positif. Kenapa? Karena suatu unsur yang melepaskan satu elektron atau yang melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Sehingga kalau Li yang sudah melepaskan satu elektronnya, maka dia disebut Li+. Ini disebut dengan kation. Saya beri satu contoh lagi. Misalkan ada unsur natrium. Elektronnya adalah 11, maka konfigurasinya adalah 2, 8, dan 1. Untuk membentuk kestabilan oktet, yaitu berakhir dengan elektron 8, maka Na ini akan cenderung melepas satu elektronnya. Nah, untuk melepas satu elektron ini, kemudian Na akan menjadi Na plus, karena dia melepas satu elektron. Ini elektron valensinya, jadi elektronnya akan lepas. Saya beri contoh lagi Mg. Mg ini nomor atomnya adalah 12 alias elektronnya 12, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 2. Nah, Mg ini mempunyai elektron valensi atau elektron terluar adalah 2 elektron. Agar dia stabil, maka Mg ini harus melepas 2 elektronnya. Sehingga dia menjadi Mg2+. Kenapa 2+? Karena dia melepas 2 elektron. Nah, ini disebut dengan kation. Yang mana? Yaitu Li, Na+, dan Mg2+. Ini disebut kation, yaitu suatu unsur yang muatannya adalah positif. Selanjutnya adalah anion. Anion adalah suatu unsur yang muatannya negatif. Dari mana unsur itu bermuatan negatif? Saya beri contoh O. Oksigen mempunyai elektron 8, maka konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Agar dia stabil menjadi berakhiran 8 atau oktet, dia harus menangkap 2 elektron. Kenapa harus menangkap 2 elektron bukan melepas? Karena menangkap 2 elektron agar menjadi 8 itu cenderung lebih mudah daripada harus melepaskan 6. Sehingga dia harus menangkap 2 elektron. Nah, maka O yang sudah menangkap 2 elektron ini disebut dengan O2-, yaitu O yang ditambah dengan 2 elektron lain.
Contoh selanjutnya adalah F. F mempunyai jumlah elektron 9, maka konfigurasinya adalah 2 dan 7. Nah, agar dia stabil, dia harus menggenapkan elektron valensinya menjadi 8, maka dia akan lebih mudah menangkap 1 elektron daripada harus melepaskan 7 elektron. Nah, F yang sudah menangkap 1 elektron disebut dengan F minus karena dia menangkap 1 elektron. Saya beri contoh lagi, misalkan adalah S. S elektronnya adalah 16, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Agar 6 ini menjadi oktet atau menjadi genap 8, dia harus menangkap 2 elektron. Nah, S yang sudah menangkap 2 elektron, dia akan menjadi S2-. Nah, yang disebut anion adalah suatu unsur yang muatannya negatif. Maka ini adalah anion, ini anion, dan ini adalah anion.